Nggak tegang, jadi kelihatan tegang ya. Nah, jadi pembukaan kita daun salam di depan pintu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah dijawab ada pula alasannya. Nah, daun salam di atas peti, lu ngejawab salam murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih pada pengurus Partai Demokrat Kabupaten Belitung yang telah mengundang kami dari Badan Kesatuan Bangsa Politik untuk hadir bersama-sama pada malam hari ini di Desa Tanjung Bingak, khususnya Kecamatan Sejuk, dalam rangka pendidikan politik. Berikutnya yang kami hormati Pak Hamdani, tuan rumah, dan Pak Amran ya, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan tidak nyebut kayak dukun, tidak kenal nama lo. Nah, baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sempat hadir ya, kedudukannya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu saat ini Belitung masih dalam level 3 untuk COVID-19. Jadi angka vaksinasi kita masih rendah untuk usia lansia dan anak-anak berumur 12 sampai 18 tahun. Jadi kita masih level 3. Jadi kuang dikatakan santai, kuang juga ada. Kita pakai bahasa Belitung lah Pak, dari nyaman deh. Payang pakai bahasa Indonesia nih. Jadi nikmat yang paling besar adalah kesehatan Pak, kesehatan. Jadi malam hari ini kita lihat bapak-bapak dengan wajah-wajah yang cerah Pak ya, wajah yang cerah, wajah yang semangat ya Pak Amran ya, Pak Hamdani. Kita berkumpul malam ini dengan tujuan saling silaturahim. Itu yang pertama dulu Pak, bersilaturahim antara pengurus Partai Demokrat Kabupaten dengan PAC maupun anak ranting yang ada di Kecamatan Sejuk. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara pendidikan politik, yang pertama yang kita harus pahami adalah dasar-dasar hukumnya. Ya Pak. Jadi politik ini hukumnya tidak banyak Pak. Undang-Undang nomor 2 tahun 2008. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Inilah Pak marwahnya. Jadi ibaratnya itu kitab suci ya partai politik. Apapun yang ada di partai politik tidak akan lepas dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Saat ini Partai Demokrat ini dalam keadaan mendapat ujian Pak. Ujian akan dilakukan judicial review, artinya judicial itu membahas kita melihat kembali apakah Partai Demokrat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 yang dilakukan oleh salah seorang lawyer yang mewakili 4 anggota yang kemarin sempat dipecat dari Partai Demokrat. Kalau ini dimenangkan di Mahkamah Agung oleh Pak Yusril dan kawan-kawan, imbasnya bukan hanya Demokrat Pak, tapi seluruh partai itu akan dibongkar. Kenapa? Karena mereka akan menembak yang namanya oligarki Pak. Oligarki itu kalau bahasa kita Belitung, partai ini dikendalikan oleh hanya beberapa orang gitu. Jadi demokrasi ini tidak jalan Pak. Kalau demokrasi itu dalam partai, segala sesuatu itu diputuskan secara bersama lewat musyawarah mufakat. Nah tapi kalau oligarki, segala keputusan diputuskan oleh 1-2 orang. Nah ini sekarang yang sedang diuji Pak. Kalau ini terjadi bukan hanya Demokrat Pak, banyak partai yang masih oligarki, masih banyak. Misalnya baju merah itu. Nah itu tidak bisa Pak, kita tidak demokrasi, tetap masih mbah itulah ya Pak Brade. Jadi bahasnya bukan hanya Demokrat, jadi seluruh partai. Jadi itu dasar hukumnya. Nah perbaikan terhadap undang-undang itu juga mendapatkan masukan-masukan dari KPK, termasuk dari masyarakat, dari pemerintah, sehingga ini semua bisa berjalan dengan baik. Kita ambil satu contoh Pak, yang paling dekat saat ini, Pilpres tahun 2024. Pertama ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2024. Itu usulan KPU Pak. Batal Pak. Kemudian diusulkan kembali
pada tanggal 24 bulan 4 tahun 2024 oleh Komisi 2 DPR RI dan KPU. Menteri Dalam Negeri tidak hadir, batal pula Pak. Nah, terakhir informasi yang kami terima dari Dirjen Polhum, Politik dan Pemerintahan Umum, pemilihan presiden, wakil presiden DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten serta DPD itu tanggal 19 Mei 2024. Kayaknya final Pak, final. Jadi tanggal 19 Mei tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, nah tahapan pemilu itu sudah dimulai pada tahun 2022. Sekarang kan bulan 10 Pak ya, berarti 2 bulan lagi akan mulai tahapan pemilu. Alhamdulillah Demokrat tidak termasuk di Presiden Resort. Artinya Partai Demokrat perolehan suara pada 4 April 2019 itu melebihi 4% target nasional. Jadi kalau yang di bawah 4% itu harus melakukan pendaftaran ulang yang dikatakan verifikasi faktual. Jadi dianggap partai baru. Salah satu contoh di Kabupaten Belitung, dia pemenang ketiga Pak pemilu 2019 Partai Hanura. Cuman tidak ada Pak wakil di pusat. Jadi dianggap tidak ada partai ini. Jadi dianggap di Presiden Resortnya tidak ada. Nah Demokrat, alhamdulillah Pak. Jadi ke Demokrat ini seperti kata Pak Hamdani tadi baik, Pak Hamdani baik. Hah? Oh Pak Sarpan. Ini bukan partai CEC Pak. Ini bukan partai CEC, partai besar. Nah kalau partai besar pasti goyangannya juga besar Pak. Terpaan anginnya juga besar. Jadi kalau tidak kuat pasti akan bergejolak. Itu Pak yang pertama. Dasar-dasar hukum yang harus dipahami. Itu segampang Pak ya. Pak Sarpan tinggal download aja Pak di HP Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik itu kan akan terlihat. Saya baca sepintas kemarin yang di Judicial Review oleh Pak Yusril dan kawan-kawan itu kalau tidak salah pasal 5 Pak. Pasal 5 ayat berapa tentang KLB. Nah, dilihat penentuan ketua umum dan sebagainya seperti itu. Kemudian partai politik ini adalah organisasi Pak. Organisasi yang dibentuk secara nasional. Dibentuk secara nasional dan berada di seluruh Indonesia. Berada di 34 provinsi, kemudian minimal 2/3 di kabupaten. Jumlah kabupaten di Indonesia ini ada 514 Pak. Kalau 2/3-nya berarti sekitar 270 kabupaten harus terwakili. Nah ini partai politik ini dibentuk. Tujuannya apa Pak? Kenapa harus dibentuk partai politik? Tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk mensejahterakan anggota masyarakat dan untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Itu Pak. Jadi kita masuk partai ini dengan harapan akan ada perbaikan-perbaikan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan perbaikan-perbaikan? Nah kita harus punya wakil Pak. Harus punya wakil di legislatif maupun di eksekutif. Artinya kalau eksekutif itu bupati, gubernur, presiden. Kalau legislatif itu DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Seperti itu Pak. Jadi dibagikan dulu Pak. Jadi kita harus punya wakil Pak. Harus punya wakil. Nah untuk mendapatkan wakil yang akan memimpin negara ini itu harus lewat partai politik Pak. Jadi yang mengatur negara ini partai politik. Ada tidak presiden yang jadi presiden tidak lewat partai politik? Tidak ada Pak. Harus lewat partai politik. Untuk jadi bupati, gubernur, tidak bisa Pak buat lamaran ke menteri, surat lamaran ke Menteri Dalam Negeri. Tetap harus lewat partai politik. Nah jadi partai politik ini sangat besar sekali perannya dalam kehidupan bertata negara Pak. Nah seperti itu ya kayak dukun ya. Nah, jadi kita semua diatur oleh partai politik Pak. Bupati dari partai politik, gubernur dari partai politik, presiden dari wakil politik. Cuman kalau kita nak nyaman, nak jalan tol,
kita harus punya wakil Pak, wakil di DPR. Ya seperti Pak Rahim tadi katakan dari awal, kita harus punya wakil. Kalau kita tidak punya wakil, proposal apapun yang kita buat pasti akan tertinggal karena mereka akan mementingkan konstituen mereka gitu. Kalah suara Pak, pasti gitu. Kita punya sekarang satu orang di DPR Kabupaten Belitung, tapi malah voting Pak, enggak surang. Tidak dapat ngapa-ngapa Pak, tidak dapat ngapa-ngapa. Jadi bahasanya pasti ikut orang ramai. Akhirnya apa? Keinginan masyarakat, keinginan anggota partai politik dari Demokrat tidak tercapai. Apa misalnya? Lampu jalan, jalan ke pantai, rumah layak huni, sumber air bersih, kesehatan, pendidikan. Kan banyak Pak kalau warga masyarakat kita sekarang nih. Nah, dapat BPJS, masuk rumah sakit BPJS yang ternyata lagi hidup Pak. Nah pening kepala, nak ngedebus obat harus beli. Nah hal-hal seperti ini banyak Pak. Tapi kalau kita punya wakil di DPR sangat mudah Pak, sangat mudah sekali menyelesaikan hal-hal ini gitu. Mereka tinggal nggak telepon ke dinas kesehatan rekomendasi disampaikan ke BPJS, langsung hidup kartu itu Pak, langsung hidup. Nah seperti itu Pak, pentingnya partai politik. Jadi jangan ada anggapan untuk apa berpartai politik. Kita ini kan kerja kalau tidak mudah kalau tidak makan gitu. Tidak seperti itu Pak. Karena kalau kita tidak milih, kita tidak berpartai politik, orang yang akan berpartai politik. Namun kita tidak lihai, kita akan dilihai orang. Ke Pak Amdani, mana Pak Amdani? Ketawa Pak. Nah seperti itu Pak partai politik. Jadi kalau bertanya langsung bertanya Pak, kita santai ya Pak, santai. Karena aku tidak bawa slide, bawa segala macam bawa. Cuman kita lebih baik seperti inilah, ngobrol, bicara dari hati ke hati. Kemudian setelah bicara dasar hukum, kemudian kita bicara masalah organisasi. Nah sekarang kita bicara masalah fungsi partai Pak. Banyak partai-partai besar itu selalu bergejolak yang namanya konflik internal Pak. Berebut kekuasaan. Salah satu contoh misalnya, dulu pernah zaman jajanya Golkar Pak ya. Bapak pernah dengar waktu itu antara Abu Rizal Bakri dengan Akbar Tanjung berkelahi Pak. Akulah pengurus Nusa, akulah pengurus Nusana. Itu terjadi Pak, terjadi karena apa? Karena haus dengan kekuasaan. Di P3 pernah juga terjadi antara SDA Surya Dharma Ali dengan Romi berebut. Di PKB Ciimin kata orang manggilnya, Ciimin dengan Nur Wahid terjadi. PAN sekarang malah pecah Pak. Pecah setelah KLB di Manado, timbullah partai baru namanya Partai Umat. Pecah Pak. PKS pecah Pak, timbul lagi partai baru yang namanya Gelora Pak, Gelombang Rakyat. Banyak Pak. Kemudian ada lagi satu partai, Partai Emas. Pecah-pecahan seperti ini, inilah Pak yang sering terjadi di partai. Jadi karena ingin berkuasa, sehingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu tidak dibaca. Undang-Undang nomor 2 2011 tentang partai politik juga tidak dibaca. Nah seperti itu. Nah pada malam hari ini Pak, maka kita sampaikan perlunya kader-kader untuk aktif, untuk berinisiatif, bergerak di bawah ini, membangun bersama-sama dengan masyarakat. Tunjukkan aktivitas kita. Besarnya partai, kuatnya partai kalau ada kader Pak. Coba kalau ada kadernya, nggak Bang Amran, misalnya Bang Rahim, nggak ada bapak-bapak, bisa nggak ditanya binganya? Nggak bisa. Jadi besarnya partai itu kuncinya ada di kader. Nah kalau kadernya kuat, pasti partai itu kuat. Nah bagaimana supaya kader kuat Pak? Nah kita harus merekrutmen itu bahasa kita, ngajak Pak, ngajak kawan-kawan untuk bergabung dengan kita. Nah seperti itu. Semakin banyak kita ngajak kawan-kawan, semakin banyak orang berkumpul dengan kita, maka semakin besar partai kita. Nah tugas kawan-kawan di kabupaten menyiapkan KTA, kartu tanda anggota. Jadi kalau kita udah pegang KTA, nah gampang Pak, gampang kita bicara ya Pak ini Pak Hamdani Pak, ya Pak Hamdani. Salah satu trik Pak, mendasih bapak-bapak pengalaman Pak ya, aku kan baru di partai ini Pak, baru.
Aku ini lamanya di dinas kesehatan Pak, 25 tahun. Mungkin bapak-bapak ini banyak kenal, bangun puskesmas yang ada di dalam lapangan bola. Aku ingat dengan Cik Dukun waktu itu kita mindahkan kubur Pak ya, kubur di jalan Pak. Kita nak masuk ada kubur tengah-tengah itu. Oh masih bukan Bapak ya. Pening juga Pak waktu itu, nak mahmuat jalan tapi tengah-tengah jalan tuh ada kubur, nak masuk ke lapangan bola tuh. Akhirnya Cik Dukun, Cik Lebay, kita rapat, alhamdulillah dapat dipindahkan. Jadi 25 tahun Pak aku di kesehatan. Kemudian mungkin Bapak kerap nengok aku rajin nongkrong di Tanjung Kelayang. Nah setelah di dinas kesehatan, aku pindah ke dinas pariwisata Pak 2 tahun. Di Tanjung Kelayang ya. Nah, banyak kawan di Tanjung Kelayang. Dari Tanjung Kelayang, dari dinas pariwisata, aku pindah lagi Pak ke rumah sakit Dr. Haji Marsidi Judono, jadi kepala bidang keperawatan. Nah, sempat ada tahun di sana. Jadi dari situ pindah pula ke dinas sosial. Dinas sosial megang kepala bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, karena pada waktu itu banyak kasus pemerkosaan, pencabulan dan sebagainya. Alhamdulillah dengan kita buatkan perda, buatkan aturan-aturan di desa dan segala macam, pokja-pokja, kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun. 11 Februari 2019 saya dipindahkan ke Kesbangpol Pak. Nah Kesbangpol ini tugasnya pertama ideologi wawasan kebangsaan, menyatukan Pak, menyatukan suku-suku supaya tidak berkelahi. Oke, kita banyak Pak. Sekarang banyak grup di Belitung ini suku-suku itu setiap tahun kita tampilkan supaya mereka tidak berkelahi. Yang kedua mengurusi politik. Nah kebetulan saya dipercaya sekarang ini menjadi kepala bidang politik dalam negeri dan ormas. Nama. Ya Pak ya. Jadi rekrutmen Pak, rekrutmen itu mengajak orang bergabung di Partai Demokrat sebanyak-banyaknya supaya partai ini lebih besar. Partai ini punya keterwakilan di DPR. Kalau punya keterwakilan di DPR itu jalan tol Pak namanya. Segala usulan, segala macam tinggal beri Pak. Di desa lewat musrebang desa, kecamatan, kabupaten, finalnya tetap di DPR Pak. Nah di DPR kalau kita sudah masukkan dari desa langsung ke anggota kita di DPR sana, insya Allah Pak, biasanya yang sudah saya baca seperti itu. Tidak ada yang tidak terlaksana. Ini pengalaman beliau. Mungkin beliau nanti bisa bercerita lah gimana nanti kalau sudah di sana. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau kita sebagai kader, yang pertama Pak, kalau kita ingin merekrut, ada 5 hal Pak yang saya lihat yang dilakukan oleh beberapa partai dan cukup berhasil. Yang pertama, kadernya tidak sombong. Membalong Pak, bahasa aku kan orang tadi rusak Pak, tidak merengak katanya Pak. Bahasa sini sama ke Pak? Sama ya, tidak merengak. Tidak sombong, artinya rendah hati. Bukan berarti rendah diri Pak. Beda, kalau rendah diri beda, tidak pede namanya. Tapi kita rendah hati, jadi kita tidak sombong. Nah kalau kita tidak sombong, orang akan lebih gampang Pak dengan kita. Yang kedua, langkah kita yang kedua adalah 5S Pak. Pertama senyum, salam, sapa, sopan santun. Jadi etika Pak. Ya, etika. Jadi jangan misalnya ketemu orang melingus, melingus Pak ya? Melingus macam tidak kenal gitu. Misalkan nyapu nyeruk istilahnya kan. Ketemu aja dah. Men kita macam gitu kira-kira orang nak ikut kita ke Pak? Enggak kena. Yang berikutnya setelah tidak sombong, rendah hati, kemudian program 5S tadi, berikutnya adalah ringan tangan Pak. Tapi bukan pilihnya orang ya. Jangan salah, ringan tangan. Artinya kita suka membantu Pak. Suka membantu, kemudian menolong orang. Macam Cik Dukun lah, tak tahu jam 3 jam 4 ya Pak Long dekat 2 orang, diambil orang walaupun berakap mati, tetap pergi, tetap pergi, tak tahu jam berapa, orang sakit perut, orang segala macam lah, membang kampung kan, mau ke bawah, mau kena angin, mau kena hujan panas, itu, jadi. Nah itu, iya, gitu. Jadi apa yang disebut dari Pak Long tadi, itu ringan tangan, ringan tangan.
Kalau aku Pak Long disuruh orang jadi dukun digaji 5 juta sebulan, aku tidak sanggup Pak. Tidak sanggup aku. Tidak sanggup. Karena dari ujung rebahan sana kata orang kandang ayam sampai kandang yang ujung kurang apa tiduran gitu loh. Nunggu orang tidur baru kita tidur. Berat lah jadi kedukun. 5 juta tidak sanggup aku sebulan digaji. Ya, ringan tangan, mudah membantu, suka menolong. Yang berikutnya adalah gampang bergaul, Pak. Tapi jangan pula istilah atau berlebihan, misal so akrab, misalnya berlebihan lah istilah. Tapi kita gampang bergaul gitu. Diajak ngelakar nyaman, diajak berhut nyaman, diajak ngupi-ngupi gini, santai gitu kan. Nah gampang gitu, yuk sama-sama dengan kami bergabung dengan Partai Demokrat. Nah supaya kita bisa memajukan desa kita Tanjung Bingga ini dan Kecamatan Sijuk pada umumnya. Nah seperti itu Pak. Nah ini yang paling penting Pak, rekrutmen. Jadi ada hal-hal yang lain yang berhubungan dengan tata cara, teknik dalam mengajak orang untuk bergabung dengan kita. Bapak-bapak saya yakin punya pengalaman banyak, punya tata cara yang banyak. Ya seperti inilah Pak, seperti kader Posyandu misalnya. Mulai dari di kundangan, lah di awal dia bunting, lah dia jaga Posyandu, periksa segala macam, lah beranak, diimunisasi sampai 9 bulan anaknya. Nah kalau sudah berbuat seperti itu, kira-kira mulai dipaham, yuk gabung dengan kami dengan Demokrat. Malu Pak menindak ngikut, ngapa? Lah banyak gila jasa ya. Kira-kira gitu. Nah begitu lah menjasakan orang, nah kita ngajak orang agak gampang Pak. Tapi misal bergaul, balik ke rumah tidur, dari rumah tidur kerja, kalau balik pula ke sini, tiba-tiba yuk masuk Demokrat, kan kira-kira dengar kan? Enggak Pak. Ngapa? Mimpi kalau orang itu tadi ada selama ini bergaul, segala macam, tiba-tiba ngeluar istilahnya kan? Nah, rupa tim sukses Pak. Nah ini bahaya Pak nih. Jadi nyirik di jalan seperti ini. Nah, itu. Ya, gitu Pak. Jadi kita harus punya keahlian Pak. Ya Pak Hamdan belajar Pak, kan kayak dukun Pak, minimal japik kendaraan Pak. Minimal japik kendaraan. Jadi ada sedikit kemandaian gitu. Bisa kayak dukun tak ada. Kita ke rumah Bang Hamdan nih minta japik kendaraan. Partai Demokrat, nah gitu tak aku jampi yang kendaraan. Nah, itu dia. Kalau Pak Long, kalau ya. Kalau kita ini dulu. Iya. Kalau di